Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Nurul Aulia dari Prodi S1 Kebidanan dengan nomor NPM 6120036. Di sini saya akan menerangkan tentang mutasi gen pada sintetis protein dan cara mengatasi cacat bawaan lahir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah fisika, kesehatan, dan biokimia dalam praktik kebidanan yang diampu oleh dosen Ibu Suci Rizky Nuraini. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi gen. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosal biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Perubahan struktur DNA gen yang terjadi pada lokus tunggal kromosom dinamakan mutasi gen atau point mutation. Perubahan pada satu atau lebih nukleotida dapat menyebabkan kesalahan pembentukan asam amino yang akan membentuk protein atau enzim. Mutasi tidak selalu diwariskan kepada keturunan. Bila mutasi gen terjadi pada sel-sel somatis atau sel tubuh, maka perubahan fenotip yang terjadi tidak diturunkan pada generasi berikutnya. Biasanya dalam kasus lain, perubahan gen menimbulkan informasi khusus yang baru. Selanjutnya akan dibentuk protein sesuai dengan instruksi yang baru tersebut. Protein yang terbentuk setelah sel mengalami mutasi gen berbeda dengan protein pada sel normal. Mutasi gen terjadi karena hal-hal seperti pertama, duplikasi, yaitu terjadinya pengulangan sebagian rantai nukleotida. Yang kedua, adisi atau insersi, terjadinya penambahan atau penyisipan nukleotida dalam rantai. Yang C, delesi, yaitu hilangnya sebagian nukleotida dalam rantai. Yang D, inversi, yaitu sebagian nukleotida terpisah dan bergabung lagi dengan posisi terbaik. Yang terakhir ada substitusi, yaitu salah satu dari nukleotida diganti dengan nukleotida lain yang mempunyai basa nitrogen yang berbeda. Lalu ada mutasi ini terjadi karena perubahan urutan basa pada DNA atau dapat dikatakan sebagai perubahan nukleotida pada DNA. Sebuah protein yang disintesis tubuh berasal dari pembacaan 3 pasangan basa atau triplet. Masing-masing triplet merupakan kodon yang dibawa dari bagian sense rantai DNA. Triplet merupakan suatu bacaan yang dimengerti oleh tubuh sehingga dihasilkan asam amino. Di sini mutasi gen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penggantian pasangan basa, insersi dan delesesi pasangan basa. Menurut Campbell tahun 1998 nomor 318. Yang pertama, penggantian pasangan basa merupakan penggantian satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya. Penggantian basa ini dapat memunculkan organisme mutan. Pada umumnya, mutasi membahayakan organisme yang mengalaminya. Lalu ada insersi dan delesesi pasangan basa. Insersi dan delesesi merupakan penambahan insersi atau pengurangan atau delesi satu atau lebih pasangan basa pada gen.
Pada umumnya, mutasi dapat menyebabkan efek yang merugikan pada organisme. Insersi atau delesi pasangan basa dapat menyebabkan pembacaan kode triplet menjadi berbeda pada proses translasi mRNA. Mutasi ini biasa disebut pula mutasi peregangan atau frameshift. Yang selanjutnya yaitu mengenal sintesis protein. Protein adalah suatu makromolekul yang disusun oleh berbagai asam amino, sedangkan enzim adalah protein yang mempunyai kemampuan sebagai katalisator reaksi biokimia dalam proses metabolisme seluler. Berdasarkan hasil penelitian Biddle dan Tatum tahun 1941, gen mengendalikan proses metabolisme atau kehidupan individu melalui proses pengendalian enzim. Jadi, perubahan struktur gen dapat menyebabkan perubahan struktur protein pada tingkat asam amino, yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan dalam proses metabolisme. Protein tidak disintesis langsung oleh gen, melainkan melalui proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses replikasi DNA untuk membentuk RNA-D, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada RNA-D menjadi runtunan asam amino peptida. Dalam transkripsi DNA digunakan sebagai model untuk sintesis protein. Setelah proses transkripsi di dalam inti sel selesai, selanjutnya RNA-D keluar dari inti untuk menjadi model cetakan dalam penyusunan rangkaian asam amino pada proses translasi. Lalu di sini ada proses mutasi gen pada sintesis protein. Proses ini sel gen yang terdapat di DNA untuk membuat protein. Proses pembuatan protein atau sintesis protein dibagi menjadi 3 langkah. Ada transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Pada proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Di tahap ini berlangsung dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai alin dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Di tahap transkripsi dibagi menjadi 3 tahap lagi. Ada inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. Di tahap ini menjadi 3 tahap inisiasi. Menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap inisiasi. RNA polimerase terikat pada DNA yang disebut promoter yang ditentukan di dekat awal suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya masing-masing. Setelah terikat RNA, polimer memisahkan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua ada tahap elongasi. Tahap ini, satu untaian DNA bertindak sebagai cetakan yang digunakan oleh enzim NRA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Dan terakhir ada tahap terminasi.
Tahap ini memberi sinyal pada transkripsi RNA. Telah selesai. Setelah transkripsi RNA, polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Selanjutnya ada proses translasi. Proses ini diurutkan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA dalam kurung mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada kurang lebih dari 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida dalam kurung adenin, urasil, krisotin, guanin yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Selanjutnya ada proses translasi. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap. Tahap awal atau inisiasi. Tahap ini ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca pada tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon atau AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua ada elogansi atau memperpanjang rantai. Tahap ini di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elogansi, tRNA bergerak melalui situs A, P, dan E. Dari ribosom, proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga ada terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon dalam kurung UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom melalui rantai polipeptida terpisah dari tRNA ke ribosom. Yang terakhir ada pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sebagai mengalami modifikasi struktur tertentu seperti penambahan karbohidrat ekor atau glikosilasi, lipid, kelompok prostetik, dan lain-lain. Agar menjadi fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Pelipatan protein dibagi ke dalam 4 tingkat, yakni tingkat primer atau rantai polipeptida linier, tingkat menengah A, helix, dan B, lipid lembar, 3 tingkat tersier untuk berserat dan bundar, dan tingkat kuarter dalam kurung protein kompleks dengan 2 atau lebih subunit. Dalam 60 ada 61 kodon yang diketahui untuk asam amino. Setiap kodon dibaca untuk membangun asam amino tertentu dari 20 asam amino yang biasanya ditemukan di protein. Satu kodon, yakni AUG, mempunyai fungsi untuk membangun asam amino metionin dan juga bertindak sebagai start codon untuk memberi sinyal mulai pada pembuatan protein. 3 kodon yang tidak membuat asam amino disebut stop kodon, meliputi UAA, UAG, dan UGA. Ketiganya memberitahu sel jika pembuatan polipeptida telah selesai. Nah, di sini gambaran transkripsi dan gambaran translasi ya.
Nah, yang terakhir, cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Eh, apa saja cara yang bisa ibu hamil lakukan dalam menjaga kehamilan untuk mencegah bayi lahir cacat? Yang pertama, menghindari diet. Karena saat janin di dalam kandungan membutuhkan asupan nutrisi yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bayi. Jadi, jika kita dengan sengaja mengurangi porsi makan atau membatasi jenis makanan, cara ini justru mengurangi asupan nutrisi untuk janin. Tetapi, makanan berlebihan juga tidak baik karena beresiko membuat ibu hamil memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas saat hamil. Yang kedua, ada sembarangan minum obat tanpa pengawasan dokter. Ada beberapa obat terminum oleh janin karena terserap ke dalam saluran plasenta. Seperti yang dilansir di Mayo Clinic, konsumsi aspirin pada trimester pertama kehamilan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan cacat bawaan. Yang ketiga ada hindari rokok dan alkohol. Selain mencegah cacat lahir pada bayi, upaya ini juga membantu menurunkan resiko terjadinya keguguran. Anak yang lahir dari ibu perokok mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk memiliki mata juling alias strabismus. Bayi yang ibunya merokok pada trimester pertama kehamilan lebih mungkin untuk memiliki cacat jantung dan paru saat kelahiran. Minum alkohol saat hamil juga dapat menyebabkan bayi lahir dengan fetal alcohol syndrome atau kondisi cacat lahir yang dapat berdampak permanen. Bayi juga bisa mengalami kelainan bentuk wajah, kepala lebih kecil, bayi lahir mati, cacat fisik, dan kerusakan sistem saraf pusat. Yang keempat, ada hindari kondisi tubuh yang terlalu panas. Dikarenakan saat berada dalam kondisi maupun suhu tubuh yang terlalu panas dapat meningkatkan resiko bayi lahir dengan cacat tabung saraf atau anensefali. Oleh karena itu, lebih baik segera obati demam dan hindari paparan suhu terlalu panas seperti berendam di bak air panas. Yang terakhir, yang kelima, mendapatkan imunisasi saat hamil. Ada beberapa jenis imunisasi yang aman diberikan saat hamil, bahkan direkomendasikan. Jenis imunisasi tersebut seperti vaksin flu dan vaksin TDAP atau tetanus, difteri, dan aselular pertussis. Pastikan berkonsultasi lebih dulu dengan dokter untuk mengetahui vaksin mana yang disarankan selama kehamilan. Dan terakhir, memenuhi kebutuhan asam folat. Ibu hamil sangat disarankan untuk memenuhi kebutuhan asam folat harian sebagai upaya mencegah kelahiran cacat pada bayi, khususnya di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Terlebih lagi karena otak dan sumsum tulang belakang terbentuk sangat dini sehingga beresiko menyebabkan kelainan jika tidak berjalan dengan baik. Salah satu cacat lahir yang bisa terjadi karena asupan asam folat yang kurang yakni spina bifida pada bayi. Dan ibu dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat setidaknya 1 bulan sebelum hamil dan dilanjutkan secara rutin selama masa kehamilan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau pengucapan karena kami masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.